Selamat datang di Pena Kehidupan, sebuah ruang sunyi tempat kisah hidup ditulis dengan hati. Di sini, setiap kata lahir dari air mata, doa, dan pelajaran hidup yang sering kita temui, namun jarang kita sadari. Pena Kehidupan menghadirkan cerita keluarga penuh makna, drama rumah tangga yang dekat dengan keseharian, serta kisah nyata tentang pengorbanan orang tua, kesabaran yang diuji, dan keikhlasan yang tak pernah bersuara. Dunia tidak berhenti berputar saat jantung Aditya berhenti berdenyut. Itu adalah pengkhianatan pertama yang kurasakan dari semesta. Mengapa matahari masih berani menyelinap di balik gorden sutra kelabu ini? Mengapa burung-burung di dahan kamboja itu masih bernyanyi? Sementara di dalam dadaku, hanya ada sunyi yang melolong panjang. Aku meringkuk di sisi tempat tidur yang kini terasa seluas samudera tanpa tepi. Di sini, di bantal yang masih menyisakan lekuk kepalanya, aku membenamkan wajah. Aku menghirup dalam-dalam, mencoba menyesap sisa wangi kayu cendana, dan aroma tubuhnya yang kian memudar, tertiup angin duka yang masuk melalui celah jendela. Setiap tarikan napasku adalah upaya sia-sia untuk memeluk bayangannya yang mulai transparan. Aditya, kau pergi tanpa titik, meninggalkan kalimat yang menggantung di udara. Melanie, singkirkan wajah mendungmu itu. Kau membuat seisi rumah ini terasa seperti kuburan. Suara itu tidak datang dari malaikat maut, melainkan dari Ibu Rosa. Dia berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun sutra berwarna hitam. Namun matanya tidak memancarkan duka. Matanya adalah api yang siap membakar sisa-sisa kenanganku. Aku tidak menoleh. Aku tidak punya kekuatan, bahkan hanya untuk menggerakkan leherku. Ini memang rumah duka, Bu, bisikku lirih. Suaraku parau, seperti gesekan daun kering di atas nisan. Anak ibu baru saja berpulang 3 hari yang lalu. Anakku sudah tenang, sahutnya tajam. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi mengetuk lantai marmer dengan irama yang angkuh. Tuk, tuk, tuk. Dan dia tidak akan tenang melihat istrinya yang tidak berguna ini hanya bermalas-malasan sambil meratapi nasib. Bangun, bersihkan dirimu. Ada tamu penting yang akan datang. Aku perlahan bangkit, menatap pantulan diriku di cermin besar berbingkai emas. Siapa wanita di dalam sana? Matanya sembab, pipinya tirus, dan kulitnya sepucat kertas yang dibasahi hujan. Aku tampak seperti hantu di istanaku sendiri. Bukan, ini bukan istanaku. Ini adalah sangkar emas yang pintunya dijaga ketat oleh mertuaku. Selama 3 tahun pernikahan, aku adalah bayangan. Aku adalah wanita yang dianggap beruntung, karena dipungut dari kesederhanaan oleh seorang pangeran kaya. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik dinding-dinding kokoh ini, aku hanyalah pion dalam permainan martabat keluarga mereka. Pesta akan diadakan besok lusa, ucap Ibu Rosa sambil memeriksa kukunya yang dicat merah darah. Pembacaan wasiat Aditya akan dilakukan di tengah pesta itu. Aku ingin semua orang tahu bahwa kekayaan keluarga ini akan kembali ke tangan yang tepat. Bukan tangan seorang yatim piatu yang hanya modal air mata. Hatiku mencelos. Pesta? Bagaimana mungkin seseorang merayakan pesta di atas tanah yang masih basah karena air mata? Aditya belum genap seminggu pergi, Bu. Diam, bentaknya. Matanya berkilat penuh kebencian yang selama ini disembunyikan di balik senyum palsu saat Aditya masih ada. Kau hanya menumpang di sini, Melanie. Ingat posisimu. Setelah wasiat itu dibacakan, aku akan memastikan kau kembali ke tempat asalmu. Debu. Dia berlalu, meninggalkan aroma parfum menyengat yang mengalahkan sisa wangi Aditya di ruangan ini. Aku kembali luruh ke lantai. Dinginnya marmer merambat ke tulang-tulangku, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan di jiwaku. Aku merogoh saku gaun rumahku, menyentuh secarik kertas kecil yang kutemukan di jas terakhir yang dipakai Aditya. Sebuah pesan singkat yang ditulis dengan tangan gemetar. Mel, maafkan aku.
Semua tidak seperti yang kau lihat. Bersabarlah sebentar lagi. Apa yang kau sembunyikan, sayang? Mengapa sabar ini terasa seperti memeluk duri yang kian menghujam jantung? Di luar, langit mulai menjinggah. Indah namun menyakitkan. Aku tahu, badai sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan aku harus bertahan meski sayapku telah patah berkeping-keping. Sayapku mungkin telah patah berkeping-keping. Namun waktu tidak pernah sudi berhenti hanya untuk membiarkanku mengumpulkan serpihannya. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang terlalu terang, seolah-olah semesta sedang mengejek kegelapan yang menyelimuti relung hatiku. Di rumah ini, di istana yang kini terasa seperti penjara bawah tanah, kesedihan adalah sebuah dosa yang tidak boleh diperlihatkan. Aku melangkah turun melewati tangga melingkar yang megah. Setiap pijakanku pada marmer dingin ini terasa seperti berjalan di atas hamparan es yang bisa retak kapan saja. Di bawah sana, hiruk-pikuk sudah dimulai. Para pelayan berlarian membawa rangkaian bunga lili putih besar, bunga kesukaanku. Namun kini aroma wanginya tercium seperti bau kematian yang dipaksakan untuk menjadi indah. Letakkan vas itu di sudut. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Suara Ibu Rosa menggema di aula utama, tajam dan berwibawa, seperti komandan yang sedang menyiapkan medan perang. Ia menoleh ke arahku, menatap daster hitam sederhanaku dengan tatapan merendahkan. Masih dengan wajah itu, Melanie. Kau tampak seperti nisan berjalan. Setidaknya, hargai tamu-tamu terhormat yang akan datang besok. Pakai gaun yang pantas, meski aku tahu kau tak akan pernah bisa menyamai keanggunan keluarga ini. Aku hanya terdiam. Jemariku meremas pinggiran kain bajuku. Bu, apakah ini benar-benar perlu? Aditya, dia pasti lebih suka jika kita mendoakannya dengan tenang di masjid, bukan dengan denting gelas kristal dan tawa basa-basi. Ibu Rosa berjalan mendekat, langkahnya anggun namun mematikan. Ia berhenti tepat di depan wajahku, hingga aku bisa mencium aroma mawar dari nafasnya yang dingin. Doa tidak akan mempertahankan harga diri keluarga ini di mata kolega Melanie. Kematian Aditya adalah celah bagi musuh-musuh bisnis kami untuk menyerang. Aku harus menunjukkan bahwa kami tetap kokoh. Bahwa harta ini tetap aman di tanganku. Ia kemudian meraih daguku, menekannya dengan kuku-kukunya yang runcing. Dan kau? Kau hanyalah aksesoris duka yang harus tampil rapi sebelum akhirnya aku singkirkan. Ingat, kau masuk ke rumah ini dengan tangan kosong, maka kau pun akan keluar dengan cara yang sama. Ia melepaskan cengkramannya dengan kasar, membuatku hampir limbung. Aku memperhatikan punggungnya yang menjauh, seorang wanita yang hatinya lebih keras daripada batu gunung. Baginya, Aditya hanyalah perpanjangan dari kekuasaan, dan aku hanyalah noda yang tak sengaja tumpah di atas permadani wahal miliknya. Aku berjalan menuju taman belakang, mencari tempat di mana aku bisa bernafas tanpa merasa tercekik. Di sana, di bawah pohon melati yang kami tanam bersama, aku duduk bersimpuh. Tanah di bawahku terasa lebih hangat daripada sikap manusia di dalam sana. Aku kembali teringat kalimat Aditya dalam surat itu. Semua tidak seperti yang kau lihat. Apa yang kau maksud, Mas? Apakah kemewahan ini hanyalah fata morgana? Ataukah kebencian ibumu adalah tabir yang menutupi kebenaran yang lebih besar? Aku memejamkan mata, membiarkan setetes air mata jatuh ke tanah. Aku merasa seperti butiran debu yang terjebak di tengah badai. Tak tahu kemana angin akan membawaku pergi. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah getaran aneh muncul di benakku. Sebuah keberanian yang lahir dari rasa sakit yang teramat dalam. Jika memang aku harus pergi sebagai debu, maka setidaknya aku akan memastikan bahwa debu ini akan menyesakkan napas mereka yang telah menginjak-injak harga diriku. Sore pun jatuh, membawa bayang-bayang panjang yang menyelimuti rumah itu. Aku berdiri, membersihkan rokku, dan menatap bangunan megah itu dengan pandangan yang berbeda. Besok adalah pesta itu. Besok adalah hari di mana wasiat itu dibacakan. Dan aku, wanita yang mereka sebut parasit ini, akan berdiri tegak di tengah badai yang mereka ciptakan sendiri. Aku berdiri tegak di tengah badai yang mereka ciptakan sendiri. Meski jauh di dalam palung jiwaku, aku merasa seperti perahu kecil yang kehilangan nahkoda di tengah samudra kelam. Malam mulai merayap naik, membawa kedinginan yang menusuk hingga ke sumsum tulang.
memaksa aku kembali masuk ke dalam kamar yang kini terasa asing dan angker tanpa kehadiran Aditya. Lampu kamar yang temaram menciptakan bayangan panjang di dinding, seolah-olah kenangan kami sedang menari dalam bisu. Aku kembali merogoh saku gaun rumahku, mengeluarkan secarik kertas kecil yang kini tepiannya mulai kusut karena terus kugenggam. Mel, maafkan aku. Semua tidak seperti yang kau lihat. Bersabarlah sebentar lagi. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, seperti melodi lagu sedih yang tak kunjung usai. Apa yang ingin kau sampaikan, Mas? Mengapa kau pergi tepat saat rahasia ini baru saja akan terucap? Rasa penasaran yang bercampur duka menuntunku menuju ruang kerja pribadi Aditya di sudut kamar. Ruangan ini masih sangat kental dengan aromanya. Aroma kertas lama, kopi hitam, dan harapan-harapan yang layu. Aku mendekati meja mahogani miliknya, menyentuh permukaannya yang halus dengan ujung jari yang gemetar. Di sana, di laci paling bawah yang selalu terkunci rapat, aku teringat ia pernah menyembunyikan sebuah kunci kecil di dalam sebuah jam tangan tua pemberian mendiang ayahku. Dengan napas tertahan, aku menemukan kunci itu. Saat laci terbuka, bukan tumpukan uang atau perhiasan yang kutemukan, melainkan sebuah amplop coklat besar yang tersegel rapi. Di atasnya tertulis namaku, untuk istriku, Melanie. Tanganku dekatkan ke dada, mencoba menenangkan debaran jantung yang seolah ingin melompat keluar. Aku membuka segel itu dengan perlahan, seolah sedang membuka luka yang masih basah. Di dalamnya, terdapat lembaran dokumen hukum yang rumit. Namun ada satu surat pribadi yang ditulis dengan tinta hitam yang tegas. Melanie, jika kau membaca ini, artinya aku sudah tidak bisa lagi mendekapmu. Maafkan aku karena harus bersandiwara selama ini. Ibu tidak pernah tahu bahwa perusahaan yang ia banggakan sebenarnya sudah berdiri di atas pasir hisap. Aku melakukan kesalahan besar demi menuruti ambisinya yang tak pernah puas. Namun aku telah menyiapkan sebuah pintu keluar untukmu. Mataku memanas. Kata-kata itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Adityaku yang malang. Dia memikul beban dunia di pundaknya sendirian. Sementara aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Jangan takut pada hari pembacaan wasiat itu, Mel. Ibu mungkin akan merasa menang. Tapi sebenarnya aku telah memindahkan segalanya ke sebuah yayasan yang hanya bisa diakses dengan identitas aslimu. Identitas yang kau sendiri pun mungkin belum mengetahuinya. Carilah pria bernama Pak Hendra. Dia akan menjelaskan siapa kau sebenarnya. Identitas asliku? Aku hanya tahu bahwa aku adalah anak panti asuhan yang beruntung. Apa yang disembunyikan oleh takdir dariku? Tiba-tiba, pintu kamar terhentak terbuka. Aku dengan cepat menyembunyikan surat itu di balik punggungku. Ibu Rosa berdiri di sana dengan sorot mata penuh kecurigaan. Cahaya koridor membuat siluetnya tampak seperti penguasa kegelapan yang siap menerkam. Apa yang sedang kau lakukan di meja Aditya? Tanyanya dengan nada dingin yang mengancam. Jangan berani-berani menyentuh apapun di ruangan ini. Semuanya adalah milik keluarga besar sekarang. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan gemetar di suaraku. Aku hanya merindukannya, Bu, mencari sisa-sisa kehadirannya. Ibu Rosa mendengus remeh, melangkah mendekat hingga ujung sepatunya menyentuh jemari kakiku. Kerinduan tidak akan memberimu makan, Melanie. Simpan air matamu untuk besok, karena di pesta itu aku akan memastikan kau menyadari betapa kecilnya dirimu di dunia ini. Dia berbalik pergi, mematikan lampu kamar tanpa permisi, meninggalkanku dalam kegelapan yang pekat. Aku mendekap amplop coklat itu erat-erat di dadaku. Di tengah kesunyian malam, aku menyadari bahwa surat yang belum sempat terbaca tuntas ini adalah satu-satunya peganganku untuk menghadapi badai es besok pagi. Aku mendekap amplop coklat itu erat-erat di dadaku, merasakan detak jantungku sendiri yang seolah berpacu dengan rahasia yang terkubur di dalamnya. Sementara kegelapan malam seakan menjadi saksi bisu atas konspirasi yang mulai terurai. Namun, ketenangan yang kucari di balik pintu kamar yang tertutup itu segera pecah saat fajar menyingsing, membawa kebisingan yang terasa menghina kedukaan. Suara palu yang menghantam kayu dan teriakan para dekorator di lantai bawah membangunkanku dari tidur yang tak nyenyak. Di rumah ini, duka telah resmi diusir,
digantikan oleh kesibukan yang memuakkan. Aku melangkah ke balkon, menatap halaman rumah yang kini dipenuhi tenda-tenda kristal dan rangkaian bunga yang harganya mungkin bisa memberi makan satu panti asuhan selama setahun penuh. "Melanie, turun sekarang!" teriakan Ibu Rosa memecah keheningan pagi. Aku turun dengan langkah gontai, mendapati ruang tamu telah berubah menjadi medan perang persiapan pesta. Di atas meja marmer, ratusan kartu undangan berwarna emas berjajar rapi. Aku mengambil salah satunya dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, Malam Penghormatan dan Pembacaan Wasiat Terakhir Aditya Baskoro. Sebuah perayaan warisan kejayaan. Perayaan? Suaraku tercekat di tenggorokan. "Bu, bagaimana mungkin kita menyebut ini perayaan? Mas Aditya bahkan belum seminggu berada di pelukan bumi." Ibu Rosa menoleh. Ia sedang memegang seuntai kalung berlian di depan cermin, mencocokkannya dengan gaun merah yang rencananya akan ia kenakan. "Jangan naif, Melanie. Kematian adalah akhir bagi yang mati. Tapi bagi yang hidup, ini adalah tentang kelangsungan kekuasaan. Aku tidak ingin kolega kita berpikir bahwa kerajaan ini goyah hanya karena satu pilar runtuh." Ia melangkah mendekat, lalu dengan gerakan cepat ia melemparkan setumpuk daftar tamu ke arah dadaku. Kertas-kertas itu berserakan di lantai, seperti kelopak bunga yang layu. "Tugasmu hari ini adalah memastikan semua undangan ini sampai ke tangan yang tepat melalui kurir. Dan ingat, kau akan tetap berada di dapur saat tamu-tamu mulai berdatangan besok malam. Aku tidak ingin ada janda malang yang merusak suasana pesta dengan wajah kusamu itu." Kalimatnya bagaikan sembilu yang menyayat tepat di ulu hati. Aku adalah istrinya. Aku adalah orang yang memegang tangannya saat napas terakhirnya berembus. Namun di mata wanita ini, aku bahkan lebih rendah dari pelayan yang menyajikan syampanye. "Tapi aku harus ada di sana saat wasiat dibacakan," ujarku, mencoba mencari sisa-sisa keberanian yang kupupuk semalam. Ibu Rosa tertawa. Suara tawanya kering dan tajam, memantul di dinding-dinding tinggi rumah ini. "Wasiat? Kau berharap mendapatkan sesuatu? Aditya mungkin mencintaimu, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu harta ini milik darah Baskoro, bukan milik orang asing yang masuk tanpa membawa apa-apa." Aku terdiam, membiarkan hinaannya menguap di udara. Ia tidak tahu tentang amplop coklat di kamarku. Ia tidak tahu bahwa pilar yang ia banggakan sebenarnya sudah keropos di dalamnya. Sore itu, saat aku dipaksa membantu mengatur catering di dapur, seorang pria asing dengan seragam kurir datang. Ia tidak menyerahkan paket pada satpam, melainkan bersikeras ingin bertemu denganku. Saat aku menemuinya di pintu samping, ia menyelipkan sebuah kartu nama kecil ke telapak tanganku. "Hendra Wirawan, kuasa hukum Diamond Group." "Saya menunggu instruksi Anda, Nyonya Melanie." Duniaku serasa berputar. Nama yang tertulis di surat Aditya kini nyata di hadapanku. Pemicu telah ditarik, dan aku menyadari bahwa pesta mewah yang disiapkan Ibu Rosa besok malam bukan hanya akan menjadi malam pembacaan wasiat, melainkan panggung bagi kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh keangkuhannya. Panggung bagi kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh keangkuhannya itu kini sedang dibangun dengan megah di depan mataku. Sementara aku hanya bisa menggenggam kartu nama kecil itu, seolah-olah ia adalah sebuah belati yang siap kupakai untuk membela diri. Malam semakin larut, namun cahaya lampu sorot di halaman rumah terus menyala, menyilaukan mataku yang lelah karena terlalu banyak menangis dalam sunyi. Pagi hari menjelang pesta terasa seperti sebuah eksekusi yang tertunda. Rumah ini tidak lagi memiliki aroma kenangan Aditya. Ia telah digantikan oleh aroma bunga lili yang menyengat dan parfum mahal yang mulai memenuhi udara. Ibu Rosa masuk ke kamarku tanpa mengetuk, membawa sebuah kantong plastik hitam yang ia lemparkan ke atas tempat tidurku dengan kasar. "Pakai itu malam ini," perintahnya dingin. "Jangan berani-berani menampakkan diri dengan gaun yang dulu dibelikan Aditya. Aku tidak ingin orang-orang melihat sisa-sisa kemurahan hati putraku pada wanita sepertimu." Aku membuka kantong itu dan hatiku mencelos. Di dalamnya ada sebuah seragam pelayan berwarna hitam pekat dengan celemek putih yang kaku. Ini adalah penghinaan yang paling sempurna. Dia ingin aku hadir di pesta suamiku sendiri bukan sebagai nyonya rumah, melainkan sebagai bayangan yang melayani keserakahan tamu-tamunya. "Aku adalah istri sah Aditya, Bu," bisikku. Suaraku bergetar menahan amarah yang mulai mendidih di balik dada. Bagaimana mungkin ibu memintaku melayani orang-orang yang seharusnya memberikan belasungkawa padaku? Ibu Rosa berjalan mendekat, jemarinya yang penuh cincin emas dan berlian menyentuh daguku,
memaksa mataku menatap tatapannya yang penuh kebencian. Istri sah, kau hanyalah sebuah kesalahan dalam hidup Aditya yang kini sedang kuperbaiki. Pakai seragam itu, atau kau akan keluar dari rumah ini sebelum matahari terbenam tanpa membawa sepeser pun pakaian di badanmu. Setelah ia pergi, aku menatap seragam hitam itu. Aku bisa saja melawan, aku bisa saja berteriak. Namun, aku teringat kartu nama Pak Hendra dan surat Aditya. Ada sebuah rencana yang lebih besar dari sekadar harga diri yang terluka pagi ini. Aku harus bermain dalam peran yang ia buat, sampai saatnya aku menutup tirainya sendiri. Sore pun tiba. Pesta dimulai dengan denting gelas kristal yang memuakkan. Aku berdiri di sudut dapur, mengenakan kain hitam yang menghina martabatku, memegang nampan berisi minuman mahal. Saat aku melangkah keluar ke aula besar, lampu-lampu kristal seolah mengejekku. Aku melihat Ibu Rosa tertawa di tengah kerumunan kolega, lehernya dihiasi kalung berlian yang sangat kukenali. Itu adalah kalung warisan ibu mertua yang seharusnya diberikan kepadaku saat ulang tahun pernikahan kami nanti. "Pelayan, kemari!" Seorang wanita kaya dengan gaun berkilauan melambai ke arahku. Aku mendekat, menundukkan kepala. Saat aku menyodorkan nampan, ia menatapku dengan kening berkerut. Bukankah kau istrinya Aditya?" Suasana di sekitar mendadak hening. Beberapa mata mulai tertuju padaku. Ibu Rosa yang menyadari hal itu segera mendekat dengan senyum palsu yang memuakkan. "Ah, jangan pedulikan dia. Dia bersikeras ingin membantu karena merasa sangat berhutang budi pada keluarga kami. Lagi pula, dia memang lebih cocok berada di posisi ini, bukan?" Tawa kecil pecah di antara para tamu. Hinaan emas itu menyilaukan, namun aku tetap berdiri tegak. Di kantong celemeku, aku merasakan sudut kartu nama Pak Hendra menusuk kulit jariku. Aku menelan semua rasa malu ini, menjadikannya bahan bakar bagi api yang sebentar lagi akan membakar hangus seluruh kepalsuan di ruangan ini. Aku terus melayani, menuangkan minuman ke gelas-gelas orang yang dulu memujiku saat Aditya masih ada. Namun, di antara seliweran tamu, aku melihat sesosok pria berdiri di dekat pintu masuk. Ia tidak memegang gelas, matanya hanya tertuju padaku dengan tatapan tajam dan penuh hormat. "Pak Hendra, ia telah datang, dan malam yang terlalu terang ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk bagi sang ratu yang sedang bertahta. Pak Hendra telah datang, dan malam yang terlalu terang ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk bagi sang ratu yang sedang bertahta di atas singgasana kepalsuannya." Aku bisa merasakan tatapannya dari kejauhan. Sebuah jangkar di tengah badai hinaan yang hampir membuatku tenggelam. Seolah ia sedang memberiku kekuatan melalui sunyi yang kami bagi di antara ratusan tawa yang meriah. Lampu-lampu kristal di atas aula besar bergetar seiring dengan musik klasik yang mengalun. Namun bagiku, musik itu terdengar seperti jeritan yang teredam. Aku terus bergerak di antara kerumunan. Nampan perak di tanganku terasa semakin berat, bukan karena beban minuman di atasnya, melainkan karena beban martabatku yang terus diinjak-injak oleh setiap pandangan merendahkan dari teman-teman sosialita Ibu Rosa. "Tuangkan lagi, pelayan," ucap seorang pria dengan nada memerintah tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Saat aku menuangkan cairan berwarna emas itu ke dalam gelasnya, aku melihat bayanganku sendiri di permukaan minuman. Seorang wanita yang layu, dibalut kain pelayan, berdiri di rumah yang seharusnya ia pimpin. Ibu Rosa melirikku dari kejauhan. Senyum kemenangannya melebar saat ia melihatku membungkuk patuh. Baginya, pemandangan ini adalah hidangan pembuka yang paling lezat sebelum hidangan utama. Pembacaan wasiat yang akan menghapus namaku selamanya. Udara di dalam aula terasa semakin menyesakan, dipenuhi oleh aroma cerutu dan parfum mahal yang beradu. Aku merasa seolah dinding-dinding rumah ini mulai menghimpitku. Namun, tepat saat aku merasa tidak kuat lagi, aku melihat Pak Hendra berjalan perlahan menuju tengah ruangan. Kehadirannya yang tenang namun tegas menarik perhatian beberapa orang. Ia membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak berat, seolah di dalamnya tersimpan takdir yang siap meledak. Ibu Rosa segera menyambutnya dengan antusiasme yang dibuat-buat. "Ah, Pak Hendra, Anda datang tepat waktu. Para tamu sudah tidak sabar untuk menyaksikan keadilan bagi keluarga Baskoro." Pak Hendra hanya mengangguk sopan, namun matanya sempat melirik ke arahku, sebuah lirikan yang penuh makna, seolah berkata, "Bertahanlah sedikit lagi, Nyonya." "Silahkan, Pak Hendra, panggung ini milik Anda," ujar Ibu Rosa sambil memberi isyarat kepada pemain musik untuk berhenti. Keheningan seketika menyelimuti aula. Ratusan pasang mata tertuju pada podium kecil di ujung ruangan.
Ibu Rosa berdiri di sana dengan dagu terangkat. Tangan kanannya mengusap kalung berlian yang ia klaim sebagai miliknya. Aku berdiri di sudut paling gelap, di balik nampan yang kini kupegang erat di depan dada. Jantungku berdegup kencang, suaranya seolah memenuhi telingaku sendiri. Malam ini, Ibu Rosa memulai dengan suara yang dramatis. Kita tidak hanya berkumpul untuk mengenang putraku, Aditya, tapi untuk memastikan bahwa apa yang telah ia bangun dengan keringat dan darah tetap berada di tangan yang pantas. Kita akan mendengarkan wasiat terakhirnya, sebuah pesan yang akan memperjelas siapa yang benar-benar memiliki hak di rumah ini. Ia melirikku dengan tatapan tajam yang seolah-olah ingin mencabik-cabik keberadaanku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kertas kecil di saku celemekku, surat dari Aditya yang belum sempat terbaca tuntas. Malam ini memang terlalu terang, namun cahaya ini tidak akan menyinari kemenangannya. Cahaya ini sedang bersiap untuk menelanjangi semua kebusukan yang selama ini ia sembunyikan di bawah karpet merah ini. Saat Pak Hendra mulai membuka tas kerjanya dan mengeluarkan seberkas dokumen tebal berstempel resmi, aku tahu bahwa sebentar lagi, dunia yang Ibu Rosa bangun dengan keangkuhan ini akan mulai runtuh, bata demi bata. Saat Pak Hendra mulai membuka tas kerjanya dan mengeluarkan seberkas dokumen tebal berstempel resmi, aku tahu bahwa sebentar lagi, dunia yang Ibu Rosa bangun dengan keangkuhan ini akan mulai runtuh, bata demi bata. Detik-detik itu terasa seperti keabadian yang membeku, di mana suara gesekan kertas di atas podium terdengar seperti gemuruh petir yang mengancam ketenangan semu di aula mewah ini. Suasana mendadak menjadi begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu liar di balik seragam pelayan yang menyesakan ini. Ibu Rosa berdiri tegak di samping Pak Hendra, wajahnya berseri dengan binar kemenangan yang tak lagi ia tutupi. Ia menatap para tamu seolah sedang memamerkan trofi yang baru saja ia menangkan, tanpa sedikit pun rasa duka bagi putranya yang telah tiada. Silahkan Pak Hendra, bacakan bagian di mana semua aset ini dikembalikan kepada saya, bisik Ibu Rosa, cukup keras untuk terdengar oleh orang-orang di baris depan. Pak Hendra berdaham, ia mengenakan kacamata bacanya dengan ketenangan yang mengintimidasi. Berdasarkan wasiat sah yang didaftarkan oleh almarhum Bapak Aditya Baskoro 6 bulan lalu, terdapat beberapa poin krusial yang harus saya sampaikan di hadapan para saksi dan keluarga. Tanganku yang memegang nampan perak mulai gemetar. Aku melihat ke sekeliling, ke arah wajah-wajah kaya yang menatapku dengan iba bercampur hina. Mereka semua menantikan momen di mana aku akan ditendang keluar dari pintu besar itu dengan koper bututku. Poin pertama, suara Pak Hendra menggema, berat dan berwibawa. Seluruh aset berupa tanah, bangunan, dan perusahaan di bawah naungan Baskoro Group ternyata telah berpindah tangan sebelum Bapak Aditya wafat. Ibu Rosa mengernyitkan dahi. Apa maksud Anda? Berpindah tangan ke siapa? Ke saya kan? Pak Hendra tidak langsung menjawab. Ia menatap Ibu Rosa dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan Ibu Rosa. Bapak Aditya telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya untuk melunasi utang-utang perusahaan yang membengkak akibat pengeluaran pribadi yang tidak terkendali selama 5 tahun terakhir. Saat ini, rumah yang kita tempati ini dan seluruh isinya telah disita oleh kreditur. Gelas kristal di tangan seorang tamu di dekatku terlepas dan jatuh ke lantai, pecah ke keping-keping. Suara dentingnya seolah menandai pecahnya topeng kemewahan keluarga ini. Ibu Rosa memucat. Tangannya gemetar hebat hingga perhiasan di lehernya tampak ikut berguncang. Bohong, itu tidak mungkin. Aditya adalah pengusaha jenius. Siapa yang berani menyita properti saya? Teriak Ibu Rosa, suaranya melengking tinggi, memecah keanggunan pesta yang tadinya sempurna. Pembelinya adalah sebuah yayasan bernama Sinar Melati. Lanjut Pak Hendra dengan tenang. Dan wasiat ini menyatakan bahwa penerima manfaat tunggal dari yayasan tersebut, yang memegang hak penuh atas seluruh aset yang telah dibeli, adalah, ia menjeda kalimatnya, lalu memutar tubuhnya perlahan ke arah sudut gelap tempatku berdiri. Seluruh lampu sorot di aula seakan mengikuti arah pandangannya, menelanjangiku di depan kerumunan. Nyonya Melani Baskoro, istri sah almarhum. Duniaku serasa berhenti berputar. Ibu Rosa tersedak oleh napasnya sendiri. Wajahnya yang tadi kemerahan kini sepucat kain kafan. Aku melihat bayanganku di pecahan gelas kristal di lantai. Aku bukan lagi bayangan yang merayap di dinding. Aku adalah pemilik dari setiap inci kemewahan yang baru saja ia pamerkan. Namun,
Alih-alih merasa puas, ada rasa sakit yang luar biasa menghujam dadaku. Aditya, apakah ini beban yang kau maksud? Kau memberikan segalanya padaku, namun kau membiarkan dirimu hancur sendirian. Ibu Rosa melangkah turun dari podium dengan terhuyung-huyung. Matanya melotot tajam ke arahku. Kau melakukan sihir apa pada putraku? Kau pencuri. Kau memanipulasinya. Ia mencoba menerjangku, namun Pak Hendra dengan sigap menghalanginya. Di tengah kekacauan itu, aku hanya bisa terdiam, memeluk rahasia besar yang baru saja terbuka sedikit demi sedikit. Menyadari bahwa kemenangan ini terasa jauh lebih pahit daripada hinaan yang kuterima tadi. Kemenangan ini terasa jauh lebih pahit daripada hinaan yang kuterima tadi. Karena di balik tumpukan harta yang kini jatuh ke pangkuanku, tersimpan jejak penderitaan Aditya yang selama ini ia kunci rapat dalam senyum palsunya. Aula besar itu mendadak riuh oleh bisik-bisik yang merayap seperti serangga. Sementara Ibu Rosa masih terduduk lemas di lantai marmer. Jemarinya yang gemetar mencoba meraih ujung gaun merahnya yang kini tampak seperti genangan darah di bawah lampu kristal. "Ini tidak mungkin, ini mimpi buruk," racau Ibu Rosa. Suaranya parau. Hilang sudah keangkuhan yang biasanya bertahta di sana. Ia menatapku seolah aku adalah monster yang baru saja menelan dunianya bulat-bulat. Aku meletakkan nampan perak itu di atas meja terdekat. Gerakanku tenang, namun di dalam dada, badai sedang mengamuk. Aku melangkah mendekati Pak Hendra yang masih berdiri kokoh seperti menara pelindung. "Pak Hendra," bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar di tengah kegaduhan tamu. "Mengapa Aditya melakukan ini? Dari mana ia mendapatkan dana untuk membeli kembali semua ini atas namaku?" Pak Hendra menatapku dengan sorot mata yang penuh keharuan, seolah ia telah menyimpan rahasia ini selama berabad-abad. "Nyonya Melani, ada hal-hal yang Bapak Aditya temukan tentang asal-usul Anda yang tidak pernah ia ceritakan. Ia ingin Anda memegang kendali bukan karena belas kasihan, tapi karena hak." Ia menyerahkan sebuah amplop kecil berwarna perak dengan logo yang sangat kukenali. Diamond Group, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang perhiasan dunia yang selama ini hanya bisa kulihat di papan iklan megah di pusat kota. "Bukankah ini perusahaan yang sering bekerja sama dengan Aditya?" tanyaku bingung. "Bukan sekadar kerjasama, Nyonya," jawab Pak Hendra lirih. "Aditya menghabiskan tahun-tahun terakhirnya mencari tahu siapa orang tua kandung Anda. Ia menemukan bahwa kalung perak yang Anda bawa dari panti asuhan adalah kunci menuju identitas yang selama ini terkubur. Anda bukan sekadar yatim piatu yang beruntung, Anda adalah satu-satunya ahli waris Diamond Group yang hilang." Kepalaku terasa pening. Bayangan masa kecilku di panti asuhan yang dingin, di mana aku sering memeluk kalung perak itu saat menangis, kini menari-nari di depanku. Aditya tahu, dia tahu siapa aku sebenarnya, dan dia merahasiakannya agar aku tetap aman dari keserakahan keluarganya sendiri. Aku menatap Ibu Rosa yang kini mulai bangkit, didukung oleh salah satu asistennya. Matanya yang merah menatapku dengan kebencian yang baru. "Kau pikir dengan kertas-kertas ini kau bisa menguasai rumahku?" Aku yang membangun nama Baskoro. Kau hanya debu yang menempel di sepatu putraku. Aku tidak membalas hinaannya dengan amarah. Aku hanya merasakan denyut kesedihan yang mendalam. "Ibu," kataku dengan nada puitis yang getir, "rumah ini tidak pernah dibangun dengan emas, melainkan dengan kebohongan yang Aditya tutupi demi memuaskan nafsu ibu akan kemewahan. Dia rela menghancurkan dirinya sendiri agar ibu tetap bisa berpesta." Aku membuka amplop perak itu. Di dalamnya ada sebuah foto lama seorang wanita yang wajahnya sangat mirip denganku, mengenakan kalung perak yang sama. Di balik foto itu, ada tulisan tangan Aditya yang terakhir. "Melani, kembalilah ke singgasanamu. Aku hanya penjaga yang mengantarkanmu pulang." Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah, membasahi foto itu. Aku berdiri di tengah aula yang penuh dengan bayang-bayang masa lalu, menyadari bahwa aku bukan lagi pion dalam permainan Ibu Rosa. Namun harga yang harus kubayar untuk mengetahui siapa diriku adalah kehilangan satu-satunya pria yang mencintaiku tanpa syarat. Di luar, hujan mulai turun, membasuh tenda-tenda mewah di halaman. Suasana pesta telah mati, menyisakan kehampaan yang mencekam. Aku tahu, pengungkapan ini hanyalah awal dari sebuah perang yang lebih besar, di mana hati dan logikaku akan saling bertabrakan
untuk menentukan siapa yang akan tetap bertahan di istana yang kini terasa sangat dingin ini. Istana ini kini terasa sangat dingin, seolah membeku bersama waktu, menyisakan aku yang berdiri terpaku di antara reruntuhan martabat keluarga Baskoro yang baru saja lumat. Satu persatu tamu mulai beranjak pergi, dengan bisik-bisik yang menusuk telinga, meninggalkan aroma parfum mahal yang kini berbaur dengan bau tanah basah dari luar, menciptakan suasana mencekam yang semakin menekan dadaku. Aula yang tadinya penuh cahaya kini terasa remang, seolah lampu-lampu kristal itu pun kehilangan gairah untuk bersinar. Pak Hendra menajakku ke ruang kerja Aditya, ruangan yang selama ini menjadi tempat perlindungannya dari tuntutan ibunya yang tak pernah usai. Ia meletakkan tumpukan dokumen keuangan di atas meja mahogani, lalu membukanya satu persatu dengan tangan yang tenang. "Lihatlah ini, Nyonya," bisik Pak Hendra. "Selama 5 tahun terakhir, Ibu Rosa memaksa Bapak Aditya untuk terus membiayai gaya hidupnya yang luar biasa boros. Arisan berlian, perjalanan mewah ke Eropa, hingga investasi bodong yang merugikan perusahaan miliaran rupiah." Aku menatap angka-angka merah yang menari di atas kertas itu. Setiap barisnya adalah luka yang disembunyikan Aditya dariku. Aku melihat catatan pinjaman bank yang nominalnya membuat kepalaku bening. Aditya telah menjaminkan hampir seluruh aset pribadinya, hanya agar Ibu Rosa tetap bisa tersenyum di depan teman-teman sosialitanya. Dia tidak pernah mengeluh. Suaraku bergetar, nyaris hilang di antara tumpukan kertas itu. Setiap malam dia pulang dengan senyum, memelukku, dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Mengapa dia melakukan ini, Pak Hendra? Karena dia tahu, Ibu Rosa tidak akan pernah berhenti, Nyonya. Dan dia tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Anda adalah dengan membiarkan perusahaan ini perlahan mati, lalu membelinya kembali menggunakan dana dari Diamond Group yang telah ia amankan atas nama Anda. Dia mencuci seluruh dosa ibunya dengan keringatnya sendiri, hanya agar Anda tidak ikut terseret ke dalam kehancuran. Aku menyentuh tanda tangan Aditya di pojok dokumen itu. Tulisannya tampak sedikit berantakan di bagian akhir, seolah ia menulisnya dengan tangan yang sangat lelah, atau mungkin tangan yang sedang menahan rasa sakit. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan hentakan keras. Ibu Rosa masuk dengan napas memburu. Matanya merah karena amarah dan sisa tangis yang belum kering. Ia tidak lagi tampak seperti permaisuri. Sanggulnya berantakan, dan gaun merahnya tampak kusam di bawah lampu meja. "Berikan kertas-kertas itu padaku," teriaknya sambil mencoba merampas dokumen dari tanganku. "Kau tidak punya hak menyentuh urusan bisnis putraku. Aku yang melahirkannya. Aku yang membesarkannya menjadi pria sukses." Aku berdiri, menatapnya dengan pandangan yang kini penuh dengan rasa iba, bukan lagi ketakutan. Ibu yang membesarkannya, tapi ibu juga yang perlahan membunuhnya dengan beban ini. Lihatlah, Bu. Aditya bangkrut karena memenuhi nafsu ibu. Dia mati dengan membawa beban hutang yang seharusnya tidak ia pikul. Ibu Rosa tertegun sejenak. Matanya menatap angka-angka merah di dokumen yang tercecer di lantai. Namun keangkuhannya terlalu tebal untuk mengakui kesalahan. Ia tertawa pahit, sebuah tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. "Hutang? Itu adalah investasi untuk nama besar kita. Dan sekarang, kau ingin merampas semuanya dengan identitas palsumu sebagai ahli waris Diamond Group? Kau hanyalah penipu yang memanfaatkan kelemahan putraku." Aku terdiam, membiarkan kebenciannya mengalir di udara. Logikaku mengatakan bahwa aku harus mengusirnya sekarang juga, menyelamatkan apa yang tersisa dari warisan Aditya. Namun, hatiku masih terikat pada janji setia yang kuucapkan di depan altar. Janji untuk mencintai keluarganya seperti keluargaku sendiri. Dilema ini mulai menggerogoti jiwaku. Haruskah aku menjadi pedang yang menghukumnya, atau menjadi perisai yang tetap melindunginya meski ia terus menikamku? Di luar, petir menyambar, menerangi wajah Ibu Rosa yang kini tampak renta dan ketakutan. Aku menyadari bahwa kebohongan di atas kertas ini hanyalah puncak gunung es dari penderitaan yang harus kuhadapi sebagai permaisuri dari istana yang telah runtuh ini. Istana ini telah runtuh seakan menuntut jawaban dariku. Sementara gema guntur di luar sana seolah menjadi detak jam yang menghitung mundur sisa-sisa kesabaranku. Di hadapanku, Ibu Rosa masih berdiri dengan napas yang tersengal.
seorang wanita yang menghancurkan putranya sendiri, namun masih merasa dirinya adalah korban dari sebuah konspirasi yang tidak ada. Aku berdiri di balik meja mahogani Aditya, posisi yang dulu selalu ia tempati untuk melindungiku dari dunia luar. Kini, aku yang berada di sana, memandang Ibu Rosa bukan lagi sebagai menantu yang takut, melainkan sebagai pemegang kendali atas napas terakhir kemewahannya. Di tanganku, dokumen penyitaan itu terasa sangat ringan, namun dampaknya akan seberat gunung bagi wanita di depanku ini. Ibu ingin aku pergi, bukan? Tanyaku dengan nada suara yang tenang, hampir menyerupai bisikan angin musim gugur. Ibu ingin aku kembali ke debu, seperti yang ibu katakan di depan semua tamu tadi. Ibu Rosa membuang muka, dagunya masih terangkat, meski bahunya gemetar. Itu tempat yang pantas untukmu, Melanie. Kau hanya sebuah kecelakaan dalam silsilah keluarga Baskoro. Aku tersenyum getir, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Jika aku pergi sekarang, ibu akan tertinggal di sini sendirian dengan tumpukan hutang ini. Pihak bank akan datang esok pagi. Mereka tidak akan peduli pada gaun merah ibu atau kalung berlian itu. Mereka akan mengambil kunci rumah ini, dan ibu akan berakhir di jalanan yang sama dengan tempat ibu menuduhku berasal. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Aku bisa melihat ketakutan mulai merayap di mata Ibu Rosa. Sebuah pengakuan yang tertahan oleh harga diri yang terlalu tinggi. Ia tahu aku benar. Tanpa Yayasan Sinar Melati, tanpa diriku, ia tidak memiliki apa-apa selain nama besar yang sudah kosong isinya. Logikaku berteriak, lepaskan dia. Biarkan dia merasakan dinginnya dunia yang selama ini ia tertawakan. Namun hatiku kembali teriris saat mataku jatuh pada foto pernikahan kami di sudut meja. Di sana, Aditya tersenyum begitu tulus. Tangannya merangkul bahuku seolah berjanji untuk menjagaku selamanya. Jika aku menghancurkan ibunya, bukankah aku juga menghancurkan sebagian dari impian Aditya? Pak Hendra, panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari Ibu Rosa. Apakah ada cara untuk memberikan Ibu Rosa tunjangan bulanan dan sebuah tempat tinggal kecil di luar kota? Sesuatu yang cukup untuk hidup tenang, tapi tidak cukup untuk berpesta? Pak Hendra tampak ragu sejenak. Bisa saja, Nyonya. Tapi itu artinya Anda harus merelakan sebagian dari dana warisan Diamond Group untuk menutupi hutang-hutang yang ia ciptakan. Anda tidak berkewajiban melakukan itu. Aku tahu, bisikku. Tapi Aditya mencintainya, dan aku mencintai Aditya. Ibu Rosa mendongak, matanya berkilat penuh kebencian bercampur ketidakpercayaan. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku tidak akan sudi tinggal di rumah kecil pemberianmu. Maka ibu punya pilihan lain, kataku. Kini suaraku mengeras seiring dengan keberanian yang baru kutemukan. Keluar dari sini sekarang juga dengan pakaian yang melekat di badan saja. Jangan bawa satupun perhiasan itu, karena itu milik perusahaanku. Pilih, Bu, hidup dengan sisa martabat yang kuberi atau hancur dengan keangkuhan yang ibu genggam. Lampu di ruangan itu berkedip, seolah-olah arwah Aditya sedang menyaksikan pertempuran batin ini. Aku berada di persimpangan jalan, menjadi permaisuri yang penuh pengampunan atau menjadi penguasa gelap yang menuntut keadilan. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa apapun pilihanku, luka di jiwaku tidak akan pernah benar-benar sembuh selama pria yang kucintai tidak lagi ada di sisiku untuk menyaksikannya. Pria yang kucintai tidak lagi ada di sisiku untuk menyaksikannya. Namun, kehadirannya terasa begitu pekat dalam setiap embusan napas di ruangan ini. Seolah ia sedang membimbing tanganku untuk menarik garis batas antara kasih dan ketegasan. Fajar akhirnya pecah di ufuk timur, membawa cahaya abu-abu yang dingin, menyingkap sisa-sisa pesta semalam yang kini tampak seperti reruntuhan sebuah tragedi yang tak berkesudahan. Episode 11. Pengusiran di bawah lampu sorot pagi. Pagi itu, tidak ada aroma kopi yang menenangkan atau suara langkah kaki Aditya yang hangat. Yang ada hanyalah deru mobil-mobil hitam yang berhenti di depan gerbang megah, membawa orang-orang berseragam dengan wajah sedatar tembok. Mereka adalah tim kurator dan pihak keamanan yang akan melaksanakan tugas pahit, mengambil alih istana yang selama ini dianggap Ibu Rosa sebagai tahtanya yang abadi. Aku berdiri di teras depan, mengenakan pakaian hitam sederhana namun elegan, menggenggam dokumen yang telah ditandatangani Pak Hendra semalam. Di belakangku, Ibu Rosa keluar dengan wajah sembab, namun ia masih berusaha memegang tas bermerek kesayangannya seolah itu adalah pelampung di tengah badai. "Apa-apaan ini, Melanie?" teriaknya saat melihat petugas mulai menempelkan segel di beberapa sudut pilar. "Berhenti! Jangan sentuh rumahku!" Seorang petugas mendekat.
Namun aku segera mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti sejenak. Aku berbalik menghadap wanita yang selama bertahun-tahun telah menorehkan luka di hatiku. Lampu taman yang masih menyala redup menyinari wajah kami. Sebuah panggung terakhir di bawah lampu sorot, yang kini tidak lagi memuja kemewahan, melainkan menelanjangi kenyataan. Ini bukan rumah ibu lagi, kataku. Suaraku terdengar begitu jernih dan kuat di udara pagi yang sunyi. Ibu sendiri yang sering bilang bahwa aku tidak punya hak ada di sini. Kini, semesta menjawab doa ibu. Hanya saja, semesta memilih cara yang berbeda. Aku yang tetap di sini. Dan ibu yang harus pergi. Kau gila! Kau mencuri semuanya! Ia mencoba menjangkauku. Namun langkahnya terhenti oleh kehadiran Pak Hendra yang berdiri di sampingku. Ibu Rosa, Pak Hendra menyela dengan suara berat. Dokumen ini menyatakan bahwa per hari ini, seluruh aset keluarga Baskoro telah jatuh ke tangan Yayasan Sinar Melati karena gagal bayar hutang. Nyonya Melani adalah pemilik tunggal yayasan tersebut. Secara hukum, Anda adalah orang asing di properti ini. Ibu Rosa terhuyung. Ia menatap ke sekeliling pada para pelayan yang dulu tunduk padanya, kini mereka hanya menunduk dengan rasa iba yang menghina. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Kekuatan, harta, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kendali atas diriku, orang yang dulu ia anggap sebagai debu. Satpam, tolong bantu Ibu Rosa membawa koper-kopernya ke mobil yang sudah kusiapkan. Perintahku datar. Dan jangan biarkan dia membawa satupun kotak perhiasan dari lemari utama. Semua itu telah terdaftar sebagai aset sitaan perusahaan. Ibu Rosa menjerit tanpa suara. Matanya berkilat penuh amarah yang kini bercampur dengan keputusasaan yang murni. Ia dipaksa melangkah menuruni tangga yang dulu ia lalui dengan penuh keangkuhan. Setiap langkahnya adalah sebuah kejatuhan. Saat ia sampai di anak tangga terakhir, ia menoleh padaku, mengeluarkan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu. Kau mungkin menang hari ini, Melani, tapi kau akan mati kesepian di istana berdarah ini. Kau tidak akan pernah benar-benar memiliki Aditya, karena dia mati karena mencemaskan nasibku, bukan karenamu. Kata-kata itu menghantam dadaku, membuat napasku sesak seketika. Aku terdiam mematung di bawah cahaya lampu sorot yang kian memudar tertutup matahari pagi, menyadari bahwa meski aku telah mengusirnya dari rumah ini, bayang-bayang luka yang ia tanamkan akan tetap menghantui setiap sudut hatiku yang kini kian terasa hampa. Bayang-bayang luka yang ia tanamkan akan tetap menghantui setiap sudut hatiku yang kini kian terasa hampa. Namun di tengah kehampaan itu, aku merasakan sebuah getaran yang berbeda, sebuah kekuatan yang tumbuh dari akar kepedihan yang paling dalam. Matahari pagi kini telah sepenuhnya merangkak naik, menyapu sisa-sisa kegelapan di halaman rumah, seolah mengajakku untuk berhenti menunduk dan mulai menatap langit yang selama ini tertutup mendung. Aku berdiri di ambang pintu besar yang kini terasa lebih seperti gerbang kebebasan daripada pintu penjara. Mobil yang membawa Ibu Rosa perlahan menghilang di balik gerbang besi, meninggalkan kesunyian yang asing namun menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bisa menghirup udara tanpa merasa tercekik oleh aroma parfum mawar dan tatapan menghakimi. Nyonya, suara lembut Pak Hendra memecah lamunah-lamunangku. Semua sudah selesai untuk tahap awal. Staf kantor pusat Diamond Group sudah menunggu Anda di ruang tengah untuk proses verifikasi identitas akhir. Aku mengangguk perlahan. Aku melangkah kembali ke dalam rumah. Namun kali ini langkahku tidak lagi ragu. Aku bukan lagi bayangan yang merayap di dinding. Aku adalah pemilik dari setiap napas di ruangan ini. Namun saat aku melewati aula besar, aku berhenti sejenak di depan potret besar Aditya yang masih tergantung di sana. Sorot matanya seolah bicara, seolah ia mengembuskan napas lega karena aku akhirnya menemukan suaraku. Di ruang tengah, beberapa pria dan wanita berpakaian resmi berdiri dengan sikap hormat yang belum pernah kuterima sebelumnya. Mereka membawa sebuah kotak beludru hitam kecil yang diletakkan di atas meja. Nyonya Melani, ucap salah satu dari mereka, seorang wanita paruh baya dengan tatapan tulus. Selama 20 tahun, kami mencari pewaris dari pendiri Diamond Group. Kami tidak pernah menyangka bahwa Bapak Aditya lah yang akan menemukan Anda di tempat yang paling tidak terduga. Ini adalah segel resmi keluarga kandung Anda.
Saat kotak itu dibuka, sebuah stempel cincin kuno dengan ukiran berlian kecil berkilauan di dalamnya. Aku menyentuhnya dengan ujung jari yang gemetar. Dinginnya logam itu seolah mengalirkan memori yang selama ini terkunci di alam bawah sadarku. Suara nyanyian ibu, hangatnya pelukan ayah, dan janji-janji yang terputus oleh takdir. Semua ini milikku? Tanyaku dengan suara yang akhirnya menemukan kekuatannya. Semuanya, Nyonya, bukan hanya rumah ini, tapi seluruh jaringan distribusi permata yang selama ini disembunyikan Bapak Aditya dari ibunya. Beliau tahu, jika Ibu Rosa mengetahui identitas Anda yang sebenarnya, Anda akan dalam bahaya besar. Aku terteduk di kursi kayu jati yang kokoh. Air mata kembali menetes, namun bukan air mata duka yang pahit, melainkan air mata keikhlasan. Aditya, kau menjagaku lebih dari yang pernah kubayangkan. Kau membiarkan dirimu dianggap lemah dan bangkrut di mata ibumu sendiri, hanya agar aku memiliki benteng yang tak tertembus saat kau tidak ada. Suaraku yang selama ini teredam oleh hinaan dan ketakutan, kini perlahan melambung tinggi, menemukan langitnya sendiri. Aku memutuskan bahwa aku tidak akan membiarkan pengorbanan Aditya sia-sia. Aku akan membangun kembali apa yang telah runtuh, namun dengan fondasi yang berbeda. Bukan dengan keangkuhan, melainkan dengan kejujuran. Pak Hendra, kataku sambil menatap lurus ke depan. Batalkan semua rencana penjualan aset. Kita akan memulai kembali. Dan tolong, carikan panti asuhan tempatku dulu dibesarkan. Aku ingin memastikan tidak ada anak di sana yang merasa sendirian seperti aku dulu. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa seperti istri yang tersakiti. Aku adalah Melanie, permaisuri yang bangkit dari abu. Namun di balik keberanian baru ini, ada sebuah rasa lemas yang mulai merayap di tubuhku. Sebuah rahasia fisik yang telah lama kusembunyikan di balik duka yang meluap-luap. Rahasia fisik yang telah lama kusembunyikan di balik duka yang meluap-luap itu kini mulai menagih haknya, mengirimkan denyut nyeri yang tajam di balik dadaku, seiring dengan detak jam yang kian melambat. Aku mencoba mengabaikannya, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan gemetar di ujung jemariku. Karena di luar sana, sisa-sisa badai yang kuciptakan masih menyisakan puing-puing yang harus kuselesaikan dengan tanganku sendiri. Kehancuran bukanlah tentang kehilangan harta, melainkan tentang hilangnya cermin tempat kita biasanya memuja diri sendiri. Itulah yang kini dialami oleh Ibu Rosa. Aku berdiri di depan jendela besar, menatap sebuah rumah kecil di pinggiran kota melalui laporan yang dikirimkan oleh orang-orangku. Rumah itu jauh dari kemewahan marmer dan lampu kristal. Ia hanya sebuah bangunan sederhana dengan taman yang tak terurus, tempat di mana sang ratu kini dipaksa menanggalkan mahkota palsunya. Dia menolak menyentuh makanan yang dikirimkan Nyonya. Lapor Pak Hendra, berdiri dengan sikap tenang di sampingku. Dia terus berteriak bahwa ini semua adalah kesalahan Anda, dan bahwa dia akan segera kembali ke istana ini. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah wanita yang pernah kusebut ibu itu. Biarkan dia, Pak Hendra. Kesunyian adalah guru terbaik bagi mereka yang terbiasa hidup dalam hiruk-pikuk pujian palsu. Berikan dia waktu untuk menyadari bahwa emas yang dia puja selama ini tidak bisa memberinya kehangatan saat malam tiba. Namun, saat aku hendak melangkah menuju meja kerjaku, rasa pening yang luar biasa menyerang. Dunianya seolah berputar, dan warna-warna di ruangan itu memudar menjadi abu-abu yang buram. Aku berpegangan pada pinggiran meja. Kuku-kukuku memutih menahan beban tubuh yang tiba-tiba terasa begitu berat. Nyonya, Anda baik-baik saja? Suara Pak Hendra terdengar jauh, seolah ia berada di ujung terowongan yang panjang. Hanya lelah, Pak Hendra, bisikku, mencoba menyunggingkan senyum yang layu. Terlalu banyak yang terjadi belakangan ini. Aku duduk perlahan, merasakan dinginnya kursi kayu yang merambat ke kulitku. Di dalam laci bija, aku merogoh sebuah botol obat kecil tanpa label, rahasia yang kusimpan rapat bahkan dari Aditya. Penyakit yang bersarang di jantungku ini telah lama ada, sebuah kelemahan bawaan yang menurut dokter akan memburuk jika aku mengalami tekanan emosional yang hebat. Dan duka kematian Aditya, ditambah pengkhianatan Ibu Rosa, telah menjadi katalis yang mempercepat kepadamannya.
Aku menatap botol itu dengan pandangan puitis yang getir. Aku memegang seluruh harta dunia. Aku memiliki nama besar yang dulu hanya bisa kumimpikan. Namun aku sedang bertaruh dengan waktu yang kian menipis. Aku adalah pemilik Diamond Group. Namun jantungku sendiri terasa seperti permata yang retak, yang bisa pecah berkeping-keping kapan saja. Pak Hendra, kataku setelah nafasku kembali stabil. Tolong siapkan pertemuan dengan Yayasan Panti Asuhan besok. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang kupunya untuk melihat senyum anak-anak itu. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka memiliki rumah, meski aku tidak lagi ada di dunia ini untuk melihatnya tumbuh. Pak Hendra menatapku dengan sorot mata penuh kecemasan. Ia mungkin mulai menyadari bahwa nyonya barunya ini membawa beban yang lebih berat dari sekedar tumpukan dokumen warisan. Namun, aku tetap diam. Aku akan menjalani sisa hidupku sebagai permaisuri yang berkuasa. Meski aku tahu, di balik jubah kekuasaan ini, tubuhku sedang perlahan menyerah pada kekelahan yang abadi. Malam itu, aku kembali tidur di sisi tempat tidur Aditya, memeluk bantalnya yang kini tak lagi beraroma cendana. Aku berbisik pada kegelapan, "Tunggu aku, Mas. Aku sedang menyelesaikan tugas terakhirku sebelum menyusulmu ke haribaannya." Aku berbisik pada kegelapan, "Tunggu aku, Mas. Aku sedang menyelesaikan tugas terakhirku sebelum menyusulmu ke haribaannya." Sementara di luar jendela, bulan sabit tampak seperti luka yang menganga di langit malam, seolah ikut merasakan kepedihan dari sebuah akhir yang mulai mendekat. Pagi berikutnya datang dengan kabut yang tebal, membungkus kota dalam selimut putih yang sunyi. Saat aku memutuskan untuk menggerakkan raga yang kian rapuh ini menuju sebuah pertemuan yang telah lama tertunda. Perjalanan menuju rumah kecil di pinggiran kota itu terasa begitu panjang, seolah setiap putaran roda mobil adalah detak jantungku yang kian melemah. Aku memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang kini menjadi milikku. Namun tak satu pun dari beton-beton itu sanggup memberikan kehangatan yang kubutuhkan. Aku hanya ingin menyelesaikan apa yang harus selesai, memutus rantai kebencian sebelum nafasku benar-benar terhenti. Saat mobil berhenti di depan rumah sederhana itu, aku melihat sosok Ibu Rosa sedang duduk di teras kecil. Ia tidak lagi mengenakan sutra merah, hanya daster katun kusam yang tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kini menyusut. Ia sedang menatap kosong ke arah jalanan. Tangannya yang tanpa perhiasan tampak gemetar saat mencoba merapikan rambutnya yang memutih. Aku turun dari mobil. Langkahku berat dan napas yang pendek-pendek mulai terasa mencekik. "Ibu," sapaku lembut, berdiri di gerbang kayu yang sudah mulai lapuk. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat api kemarahan di matanya. Yang tersisa hanyalah abu. "Kau datang untuk tertawa, Melanie. Datang untuk melihat sang permaisuri yang jatuh ke dalam lumpur?" Suaranya pecah. Hilang sudah nada melengking yang dulu selalu menghakimiku. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya di bangku kayu yang dingin. "Aku tidak datang untuk tertawa, Bu. Aku datang untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi milik Ibu sejak dulu. Maaf." Ibu Rosa tertegun. Ia menatapku dengan keraguan yang mendalam. "Maaf? Setelah kau merampas rumahku? Setelah kau mempermalukanku di depan semua orang?" "Bukan aku yang merampasnya, Bu. Keserakahanlah yang mengambil semuanya." Aditya memberikan hidupnya untuk menutupi kesalahan ibu. Dan Aditya memberikan hidupnya untuk menutupi kesalahan ibu. Dan aku hanya menjalankan amanahnya agar ibu belajar arti sebuah rumah yang sebenarnya. Yang tidak dibangun dari marmer, tapi dari kasih sayang. Aku meraih tangannya yang kasar. Tangan yang dulu sering menepis tanganku dengan jijik. Kali ini ia tidak menariknya. "Ibu, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku telah mengatur agar rumah ini menjadi hak milik ibu selamanya, lengkap dengan tunjangan yang cukup untuk hari tua. Aku hanya ingin ibu mendoakan Aditya. Dan mungkin mendoakanku juga." Tiba-tiba, rasa nyeri yang luar biasa menghantam dadaku. Lebih tajam dari sebelumnya. Dunianya seketika menggelap, dan aku terpaksa mencengkeram lengan kursi untuk tetap tegak. Ibu Rosa menyadari perubahan di wajahku. Ia melihat keringat dingin yang membanjiri dahiku, dan bibirku yang mulai membiru. "Melanie,
Kau sakit? Tanyanya. Suaranya kini diwarnai oleh nada kecemasan yang tulus, sebuah nada yang belum pernah kudengar selama 3 tahun ini. Aku hanya bisa tersenyum getir di tengah rasa sakit yang mendera. Sampaikan pada Aditya, aku sudah menjaga hartanya dengan baik, bisikku Livy, sebelum kepalaku terkulai di bahunya. Itu adalah ciuman perpisahan pada masa lalu. Di bahu wanita yang dulu sangat membenciku, aku menemukan kedamaian yang aneh. Aku telah memberikan segalanya. Hartaku, pengampunanku, dan kini sisa hidupku. Saat kesadaranku mulai memudar, aku merasa seolah Aditya sedang berdiri di ujung jalan, melambaikan tangan dengan senyum paling indah yang pernah kulihat, memanggilku untuk pulang ke istana yang sesungguhnya. Saat kesadaranku mulai memudar, aku merasa seolah Aditya sedang berdiri di ujung jalan, melambaikan tangan dengan senyum paling indah yang pernah kulihat, memanggilku untuk pulang ke istana yang sesungguhnya. Sebuah tempat di mana tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi air mata, dan hanya ada cinta yang murni tanpa syarat. Aku tidak lagi berada di teras rumah kecil itu. Aku terbaring di atas ranjang rumah sakit yang kaku, dikelilingi oleh bunyi ritmis mesin pemantau jantung yang seolah sedang menghitung sisa butiran pasir di jam waktuku. Nyonya, syukurlah Anda sudah sadar. Suara Pak Hendra terdengar sangat parau. Ia berdiri di samping ranjang dengan mata yang merah, tidak lagi tampak seperti pengacara yang kaku dan perkasa. Aku mencoba bicara, namun tenggorokanku terasa seperti padang pasir yang gersang. Sudah berapa lama? Bisikku sangat pelan. 2 hari, Nyonya. Ibu Rosa, dia tidak beranjak dari depan pintu ruangan ini sejak Anda dibawa ke sini. Dia terus menangis dan meminta maaf. Aku memejamkan mata sejenak. Akhirnya, benteng itu runtuh. Hati yang sekeras batu itu akhirnya luluh oleh rapuhnya nyawa yang sedang sekarat. Namun, kelegaan itu terasa sangat singkat, karena rasa lemas yang luar biasa kembali merayap di sekujur tubuhku. Aku merasa seperti istana mewah yang kini telah dikosongkan isinya. Strukturnya masih berdiri, namun jiwanya sudah pergi terlebih dahulu. Pak Hendra, ambilkan kertas dan pena. Perintahku, memaksakan setiap sisa energi yang kupunya. Waktuku tidak banyak. Aku harus menuliskan wasiat terakhir, wasiat yang sesungguhnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku mulai merangkai kata-kata di atas kertas putih yang suci itu. Aku tidak menulis tentang emas, berlian, atau saham Diamond Group. Aku menulis tentang harapan. Aku mewariskan seluruh kekayaan pribadiku untuk membangun sebuah kompleks panti asuhan dan sekolah gratis yang akan dinamai Rumah Cahaya Aditya. Aku ingin anak-anak yang terbuang seperti diriku dulu memiliki tempat di mana mereka tidak perlu merasa kecil atau tidak berharga. Di sela-sela tulisanku, aku sesekali terhenti karena rasa sesak yang menghujam. Jantungku yang retak kini benar-benar mulai pecah. Setiap goresan pena terasa seperti tetesan terakhir dari lilin yang hampir padam. Aku menyadari bahwa harta melimpah yang baru saja kudapatkan hanyalah amanah singkat yang harus segera aku kembalikan pada dunia sebelum aku benar-benar pergi. Nyonya, tim dokter mengatakan ada kemungkinan operasi, tapi Pak Hendra menggantung kalimatnya dengan getir. Tidak perlu Pak Hendra, aku memotongnya dengan senyum paling damai yang pernah kupunya. Biarkan aku pergi dengan utuh, aku sudah menyelesaikan semua urusanku. Aku sudah memaafkan, dan aku sudah memberi. Aku memandang ke arah jendela rumah sakit. Langit sore tampak begitu tenang, berwarna jingga keunguan yang mengingatkanku pada senyum terakhir Aditya sebelum kecelakaan itu merenggutnya. Istana besar itu mungkin sekarang kosong, namun hatiku terasa sangat penuh. Aku tidak lagi merasa sebagai istri yang tersakiti atau anak panti yang terbuang. Aku adalah Melanie, yang dalam sisa napasnya telah memilih untuk menjadi cahaya bagi kegelapan orang lain. Aku adalah Melanie, yang dalam sisa napasnya telah memilih untuk menjadi cahaya bagi kegelapan orang lain. Meski cahaya itu kini kian redup,
berkedip-kedip pasrah di ujung sumbu yang hampir habis terbakar. Ruangan putih ini mendadak terasa begitu luas dan senyap, hanya menyisakan bunyi detak mesin yang kian melambat, seolah-olah ia sedang bersiap untuk memberikan penghormatan terakhir bagi perjalanan panjangku yang melelahkan. "Pak Hendra, panggilkan Ibu Rosa," bisikku. Suaraku kini nyaris hanya berupa embusan angin yang lemah. Tak butuh waktu lama bagi pintu berat itu untuk terbuka. Sosok wanita yang dulu kusegani sebagai ratu yang kejam itu masuk dengan langkah yang hancur. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan pada bahunya yang kini merosot. Ibu Rosa bersimpuh di samping ranjangku, meraih tanganku yang dingin dan membasahinya dengan air mata yang tulus. Air mata yang selama bertahun-tahun ia kunci rapat di balik dinding kesombongannya. "Melanie, maafkan aku, Nak. Maafkan semua dosaku." Suaranya pecah, terisak-isak seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Aku telah buta oleh kilauan emas hingga aku tidak melihat permata yang sebenarnya ada di depan mataku. Aku telah kehilangan putraku, dan sekarang aku akan kehilanganmu juga." Aku memaksakan jemariku untuk membalas genggamannya, meski rasanya berat seperti mengangkat gunung. "Jangan menangis, Bu. Semua sudah tertulis di buku takdir. Aditya, dia mencintai ibu lebih dari nyawanya sendiri. Tolong, jaga hatinya dengan cara menjadi manusia yang lebih baik." Aku menyerahkan secari kertas yang tadi kutulis kepada Ibu Rosa. "Ini adalah alamat panti asuhan yang akan kita bangun. Aku ingin ibu ada di sana. Jangan sebagai nyonya besar, tapi sebagai seorang ibu bagi anak-anak yang tidak memilikinya. Gunakan sisa umur ibu untuk mencintai mereka, seperti ibu seharusnya mencintai Aditya." Ibu Rosa memeluk kertas itu ke dadanya. Tangisnya semakin memilukan. Di saat-saat terakhir ini, aku melihat lilin kehidupanku mulai meredup secara perlahan. Pandanganku mulai kabur. Langit-langit ruangan seolah berubah menjadi hamparan bintang yang berkilauan. Lebih indah dari berlian manapun yang pernah diproduksi oleh Diamond Group. "Pak Hendra," panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari cahaya abstrak yang kulihat. "Pastikan semua aset perusahaan digunakan untuk kemanusiaan. Jangan biarkan ada satupun keserakahan yang menyentuh warisan Aditya." "Akan saya laksanakan, Nyonya. Seluruh dunia akan mengenang kebaikan Anda," jawab Pak Hendra dengan suara yang tertahan oleh isak duka. Nafas yang kuhirup terasa semakin pendek. Setiap tarikannya adalah sebuah perjuangan yang menyakitkan, namun aku menjalaninya dengan senyum. Aku merasakan kehadiran yang hangat di sisi kananku. Bukan Pak Hendra, bukan pula Ibu Rosa. Aku merasakan kehangatan yang sangat kukenali. Wangi kayu cendana yang pernah hilang, kini kembali memenuhi indera penciumanku. Aditya sudah datang. Ia berdiri di sana, di antara bayang-bayang cahaya, dengan tangan terulur dan senyum yang menjanjikan kedamaian abadi. Aku tidak lagi merasa sakit. Rasa nyeri di jantungku perlahan sirna, digantikan oleh rasa ringan yang luar biasa. Lilin itu kini benar-benar telah mencapai dasarnya, memberikan pijar terakhir yang paling terang sebelum akhirnya padam, mengantarkanku pulang ke pelukan sejati yang selama ini kunantikan di balik tabir dunia. Lilin itu kini benar-benar telah mencapai dasarnya, memberikan pijar terakhir yang paling terang sebelum akhirnya padam, mengantarkanku pulang ke pelukan sejati yang selama ini kunantikan di balik tabir dunia. Di ruangan yang kini hanya menyisakan bunyi garis lurus yang panjang dari mesin pemantau jantung, waktu seolah berhenti berdetak, membiarkan keheningan yang suci menyelimuti tubuhku yang kini telah menemukan kedamaiannya yang paling sempurna. Kepergianku tidak diiringi oleh denting gelas kristal atau hiruk-pikuk pesta yang memuakkan, melainkan oleh isak tangis yang tulus dari seorang wanita yang baru saja menemukan kembali hatinya. Di luar sana, angin musim gugur bertiup lembut, menggugurkan daun-daun embas yang melayang jatuh ke bumi, seolah alam sedang menggelar karpet perpisahan untuk mengantarku tidur dalam pelukan tanah yang dingin. Dunia mendadak berubah menjadi abu-abu bagi mereka yang kutinggalkan. Ibu Rosa dengan tangan yang masih gemetar menutup mataku perlahan, sambil membisikkan doa yang selama ini terlupakan oleh lidahnya yang angkuh. Tidak ada lagi ratu di istana itu. Yang ada hanyalah seorang ibu yang hancur karena baru menyadari bahwa kekayaan yang ia kejar
hanyalah fata morgana yang membunuh kasih sayang. Berita kematianku tersebar seperti api yang tertiup angin kencang. Kolega-kolega bisnis yang dulu menghinaku saat aku mengenakan seragam pelayan, kini tertunduk malu saat mengetahui siapa aku sebenarnya. Namun, penghormatan itu datang terlambat. Kursi empuk di kantor Diamond Group tetap kosong. Dan istana mewah Baskoro kini benar-benar menjadi monumen kesepian yang tak berpenghuni. Nyonya Melani telah pergi, ucap Pak Hendra di depan para wartawan yang berkumpul. Suaranya berat dan penuh wibawa duka. Namun, ia tidak pergi dengan tangan kosong. Ia meninggalkan seluruh jiwanya untuk anak-anak yang terabaikan, untuk mereka yang tidak memiliki suara di dunia yang keras ini. Prosesi pemakamanku dilakukan dengan sangat sederhana, sesuai permintaanku dalam wasiat terakhir. Aku diletakkan di samping makam Aditya, di bawah naungan pohon Kamboja yang bunganya selalu jatuh tepat di atas nisan kami. Di sana, di balik gundukan tanah yang masih basah, Ibu Rosa bersimpuh dengan pakaian hitam polos, tanpa satupun berlian yang melekat di tubuhnya. Ia menggenggam segenggam tanah dengan penuh kasih, seolah sedang menyentuh pipiku untuk terakhir kalinya. Tidurlah dengan tenang, putriku. Bisiknya lirih, suara yang kini penuh dengan kelembutan seorang ibu. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa emas yang paling murni adalah hati yang tahu cara memaafkan. Langit sore itu meredup, memberikan warna jingga yang hangat di atas nisan yang bertuliskan namaku. Orang-orang mulai beranjak pergi satu persatu, meninggalkan dua makam yang berdampingan dalam kesunyian yang indah. Tidur panjangku telah dimulai, sebuah tidur yang tidak lagi diganggu oleh rasa sakit atau pengkhianatan. Aku telah memberikan ciuman terakhirku pada dunia, meninggalkan sebuah warisan yang jauh lebih abadi daripada permata manapun, sebuah cerita tentang bagaimana luka bisa diubah menjadi mutiara, dan bagaimana pengampunan bisa mengalahkan kematian itu sendiri. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara tawa anak-anak dari panti asuhan yang baru saja kubangun. Seolah-olah jiwaku masih hidup dan bernapas melalui kebahagiaan mereka. Aku telah pulang, dan dalam tidur panjang ini, aku akhirnya bisa memeluk Aditya selamanya dalam istana abadi yang takkan pernah runtuh oleh waktu. Aku telah pulang, dan dalam tidur panjang ini, aku akhirnya bisa memeluk Aditya selamanya dalam istana abadi yang takkan pernah runtuh waktu. Namun, meski ragaku telah menyatu dengan bumi, getaran suaraku masih tertinggal dalam lembaran-lembaran kertas yang kini digenggam erat oleh Ibu Rosa di tengah kesunyian rumahnya yang baru. Sebuah surat yang menjadi kompas bagi sisa perjalanan hidupnya yang tersisa. 1 minggu setelah tanah makamku mengeras, Ibu Rosa duduk di kursi kayu kecil di teras rumah sederhananya. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan teh di atas nampan perak. Ia menyeduhnya sendiri, merasakan emrap hangat yang menerpa wajahnya yang kini penuh kerutan penyesalan. Pak Hendra datang membawakannya sebuah amplop kecil yang sempat kusegel dengan lilin berwarna biru, warna kesukaan Aditya. Ini adalah wasiat pribadi untuk Anda, Bu, ucap Pak Hendra pelan. Lalu ia melangkah pergi, membiarkan wanita itu sendirian dengan bayang-bayang masa lalu. Ibu Rosa membuka amplop itu dengan tangan yang gemetar. Di dalamnya, aku tidak menuliskan daftar utang atau tuntutan hukum. Aku menuliskan sebuah surat cinta dari seorang menantu yang ingin melihat ibunya selamat. Ibu Rosa yang kucintai, tulisku dalam bait-bait yang puitis. Saat ibu membaca ini, mungkin aku sudah bertemu dengan Aditya di tempat yang lebih indah. Aku tahu ibu merasa aku telah mengambil segalanya, tapi sebenarnya, aku hanya ingin mengambil beban yang selama ini membuat bahu ibu membungkuk. Kekayaan itu adalah kutukan jika ia menutup mata kita dari cinta yang tulus. Air mata Ibu Rosa jatuh, membasahi tinta di atas kertas itu. Ia membayangkan kembali saat-saat ia mengusirku dari pesta, saat ia menertamakan asal-usulku, dan saat ia meremehkan kasih sayang putra tunggalnya. Rumah kecil tempat ibu tinggal sekarang adalah rumah yang sama dengan yang pernah Aditya impikan untuk masa pensiun ibu. Ia ingin ibu melihat matahari terbit tanpa perlu memikirkan harga saham atau arisan berlian. Di laci meja kamar ibu, ada sebuah kunci kecil. Itu adalah kunci menuju sebuah ruangan di panti asuhan Rumah Cahaya Aditya. Di sana, ada sebuah kamar yang kusiapkan khusus untuk ibu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pengasuh kehormatan. Ibu Rosa terisak. Suaranya teredam oleh sunyi yang kian mencekam.
Ia menyadari bahwa di saat-saat terakhirku, aku tidak memikirkan cara untuk menghancurkannya, melainkan cara untuk menyelamatkan jiwanya yang telah lama hilang. Aku memberinya kesempatan untuk menjadi sosok ibu yang belum pernah ia jalani sepenuhnya. Ibu yang tidak hanya memberi materi, tapi memberi hati. Jangan cari aku di balik batu nisan, Bu. Carilah aku di setiap tawa anak-anak yang kini ibu peluk. Di sanalah aku dan Aditya akan terus hidup. Kami memaafkan ibu, jauh sebelum ibu meminta maaf kepada kami. Ibu Rosa mendekap surat itu ke dadanya, seolah-olah kertas itu adalah detak jantungku yang sempat ia sia-siakan. Sore itu, ia bangkit dari kursinya dengan pandangan yang baru. Ia melangkah menuju kamar, mengambil kunci kecil itu, dan berjanji pada langit yang menjingga bahwa ia tidak akan membiarkan wasiat terakhir ini menjadi sia-sia. Sang ratu telah benar-benar mati, dan hari itu, seorang ibu yang penuh kasih akhirnya lahir kembali dari abu kesombongannya sendiri. Sang ratu telah benar-benar mati, dan hari itu, seorang ibu yang penuh kasih akhirnya lahir kembali dari abu kesombongannya sendiri. Melangkah perlahan menuju gerbang panti asuhan dengan hati yang tak lagi seberat batu, melainkan seringan kapas yang terbawa angin pagi. Matahari menyapa langkahnya, menyinari jalan setapak yang dipenuhi bunga-bunga liar, seolah-olah seluruh semesta sedang tersenyum menyaksikan sebuah jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat begitu lama dalam labirin kemewahan. Rumah Cahaya Aditya. Papan nama kayu yang terukir indah itu menyambut kedatangan Ibu Rosa. Di sana, tidak ada karpet merah yang terbentang, hanya tanah subur yang mulai ditumbuhi rerumputan hijau. Begitu ia melangkah masuk, suara riuh tawa anak-anak langsung memecah kesunyian jiwanya. Anak-anak kecil itu berlarian dengan kaki telanjang, mengejar mimpi-mimpi sederhana yang dulu tidak pernah masuk dalam hitungan neraca keuangannya. Ibu Rosa terpaku di ambang pintu. Seorang anak perempuan kecil dengan rambut dikuncir dua mendekatinya, memegang sebuah gambar krayon yang berantakan. "Nenek siapa? Apa nenek teman Ibu Melani?" tanya bocah itu dengan mata yang berbinar tulus. Mendengar nama itu disebut, pertahanan Ibu Rosa runtuh. Ia berlutut di atas tanah, membiarkan dastar sederhananya kotor, dan memeluk anak kecil itu dengan kasih sayang yang selama puluhan tahun ia pendam di balik ego. "Iya nak, nenek adalah teman Melani. Nenek datang untuk menjagamu," bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Di bawah bimbingan Pak Hendra, Ibu Rosa mulai menjalankan peran barunya. Wanita yang dulu hanya tahu cara memesan perhiasan termahal, kini belajar cara menenangkan tangis anak yang merindukan pelukan. Ia yang dulu menghina debu, kini menyadari bahwa debu itulah yang kini berubah menjadi bintang-bintang kecil yang menerangi sisa hidupnya. Setiap malam, ia akan membacakan cerita di ruangan yang kusiapkan untuknya. Di dinding ruangan itu terdapat foto besar aku dan Aditya yang sedang tersenyum. Ibu Rosa seringkali menatap foto itu sebelum tidur, membisikkan kata-kata yang dulu sangat sulit ia ucapkan. "Terima kasih." Ia menyadari bahwa kekayaan asli bukan terletak pada apa yang kita simpan, melainkan pada apa yang kita berikan, hingga kita merasa kosong. Namun hati kita justru terasa penuh. Yayasan Diamond Group yang kini menjadi penopang panti ini telah bertransformasi sepenuhnya. Tidak ada lagi pesta-pesta mewah yang menghamburkan uang di atas penderitaan orang lain. Setiap butir permata yang terjual kini berubah menjadi buku pelajaran, makanan bergizi, dan obat-obatan bagi mereka yang membutuhkan. Namaku dan Aditya tidak lagi dikenal sebagai pengusaha kaya yang dingin, melainkan sebagai sepasang cahaya yang pernah ada untuk menghalau kegelapan. Ibu Rosa menatap langit malam dari jendela panti. Ia melihat dua bintang yang bersinar paling terang, berdekatan satu sama lain. Ia tersenyum, menyadari bahwa meski kami telah pergi, jejak kami telah menjadi rasi bintang yang membimbing anak-anak ini menuju masa depan yang lebih baik. Ia bukan lagi permaisuri dari sebuah istana kosong, melainkan seorang penjaga dari sebuah rumah yang penuh dengan cinta. Dalam ketenangan malam itu, ia merasa seolah-olah aku sedang membisikkan pesan di telinganya. Cinta tidak pernah mati, Bu. Ia hanya berubah wujud menjadi kebaikan yang kita tanam di hati orang lain. Dan dengan keyakinan itu, Ibu Rosa akhirnya bisa tidur dengan nyenyak, tanpa rasa takut akan hari esok yang tak pasti. Dan dengan keyakinan itu, Ibu Rosa akhirnya bisa tidur dengan nyenyak, tanpa rasa takut akan hari esok yang tak pasti. Sebab ia tahu bahwa di setiap embusan napas yang tersisa,
Ia tak lagi berjalan sendirian di bawah bayang-bayang penyesalan yang kelam. Waktu terus bergulir. Musim berganti dari gugur yang pilu menjadi semi yang menjanjikan kehidupan. Hingga tibalah saat di mana semua cerita harus menemukan titik terakhirnya dalam sebuah simfoni perpisahan yang agung. Puluhan tahun telah berlalu sejak nisan itu pertama kali tertancap di bumi. Panti asuhan Rumah Cahaya Aditya kini telah melahirkan ribuan bintang. Anak-anak yang dulu tak punya nama, kini menjadi pemimpin yang membawa obor kebenaran. Di sudut taman panti yang asri, berdiri sebuah patung perunggu kecil yang menggambarkan sepasang kekasih yang saling menggenggam tangan, menatap cakrawala dengan harapan yang tak kunjung padam. Ibu Rosa, yang kini telah menjadi wanita senja dengan rambut seputih salju, duduk di kursi roda tepat di bawah bayangan patung itu. Matanya yang mulai kabur menatap anak-anak panti yang kini telah dewasa, yang datang menjenguknya dengan rasa hormat yang luar biasa. Ia bukan lagi sosok yang ditakuti, melainkan ibu bagi semua yang dicintai lebih dari segalanya. Pak Hendra, bisiknya Parau kepada pria setia yang kini juga telah rentah. Lihatlah mereka. Mereka adalah perhiasan yang paling indah, jauh lebih berkilau dari berlian manapun yang pernah kupakai. Pak Hendra hanya mengangguk pelan, air mata haru menggenang di sudut matanya yang keriput. Nyonya Melani pasti bangga melihat ini dari sana, Bu. Tiba-tiba, semilir angin membawa aroma cendana dan bunga lili yang sangat kuat, sebuah aroma yang seolah membelah dimensi waktu. Ibu Rosa mendongak, menatap langit sore yang berwarna emas kejinggaan, warna yang persis sama dengan senyum terakhirku. Ia merasakan sebuah kehangatan lembut menyentuh bahunya, seolah ada tangan yang tak terlihat sedang memeluknya, memberikan restu terakhir bagi perjalanan panjangnya di dunia. Aditya, Melani, Bisik Ibu Rosa. Bibirnya membentuk lengkungan senyum paling tulus yang pernah ada dalam sejarah hidupnya. Tunggu aku. Aku sudah menyelesaikan tugas terakhirku. Hatiku sudah bersih. Aku siap untuk pulang. Perlahan, kelopak matanya tertutup. Napasnya terhenti dengan begitu tenang. Seperti helai daun yang jatuh perlahan ke permukaan air yang diam. Di panti asuhan itu, lonceng berdentang lembut, mengabarkan bahwa sang penjaga cahaya telah menyelesaikan pengabdiannya. Seluruh anak asuhnya tertunduk dalam doa, melepaskan jiwa yang telah bertransformasi dari debu kesombongan menjadi bintang pengampunan. Kini, di bawah naungan pohon Kamboja yang sama, terdapat 3 makam yang berjajar api. Tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi dendam, dan tidak ada lagi air mata. Hanya ada keheningan yang suci, dan cerita yang akan terus diceritakan oleh angin kepada dunia, tentang seorang wanita bernama Melani yang dihina, namun membalas dengan cinta. Tentang seorang pria bernama Aditya, yang berkorban hingga nyawa, dan tentang seorang ibu yang menemukan surga di balik pintu maaf. Cerita ini berakhir bukan pada kematian, melainkan pada keabadian. karena di istana yang sesungguhnya, di sana, di balik awan-awan perak, aku, Aditya, dan Ibu Rosa telah berkumpul kembali. Kami berjalan bersama menyusuri taman cahaya, meninggalkan dunia yang fana ini dengan satu pesan yang tertulis di setiap hati manusia yang pernah mendengar kisah kami. Harta bisa membangun istana, tapi hanya cinta dan pengampunan yang bisa membangun rumah di dalam jiwa.